adik-adik, Happy Sunday. Happy Sunday Kak Fani. Happy Sunday Kak Kerin, Happy Sunday adik-adik di rumah, Happy Sunday Papa, Mama, dan juga Opung yang saat ini sedang menemani adik-adik di rumah. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kak Kerin, minggu ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema Bahagia Menjadi Anak Tuhan. Diambil dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kak Kerin, tadi Kak Kerin ada ajarin Kak Fani yel-yel. Oh iya Kak Fani, Kak Kerin punya yel-yel. Yuk kita sama-sama bareng untuk melakukannya. Ayo adik-adik, yuk berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk supaya semangat. Yang malas, ayo bangkit. Ikutin gerakan Kak Kerin dan Kak Fani ya. 1, 2, 3. Setiap hari aku bahagia menjadi anak Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Setiap hari aku bahagia menjadi anak Tuhan. Wah, mantap Kak Kerin. Adik-adik di rumah juga makin semangat nih untuk memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Kerin. Semuanya ambil sikap yang baik, persiapkan hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang sudah Engkau limpahkan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati yang memuji Engkau. Engkau Tuhan yang memberkati dari awal hingga selesai ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita akan amin. Adik-adik, tahu nggak apa artinya sukacita? Kak Fani tahu nggak? Sukacita sama nggak Kak artinya dengan bahagia? Benar, tapi Kak, sukacita itu lebih tepatnya ialah kita yang berbahagia baik dalam keadaan suka maupun duka. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita baik dalam suka maupun duka. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita di ibadah sekolah minggu saat ini, yang tertulis dalam hukum Taurat ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hari-hari sekolah minggu kita bernyanyi kembali. Nah, Kak Kerin, tadi Kak Kerin sudah katakan kita harus bersuka cita setiap hari. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita baik suka maupun duka. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus dengan sorak-sorai. Sambil kita nyanyikan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel di kebaktian sekolah minggu kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Marilah kita membacanya secara responsoria. Demikianlah bunyinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Sama-sama kita membacanya. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, sama-sama kita mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali. Kak Kerin dan adik-adik di rumah, kita ada pengumuman. Pengumumannya adalah, kan sudah mau Natal kan Kak Kerin? Wah, sudah mau Natal ya Kak? Yeay! Berarti kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu kita harus mempersiapkannya. Adik-adik boleh kirimkan namanya, horong, umur, dan juga nomor handphone orang tuanya untuk didaftarkan mengikuti Natal ke nomor kakak guru sekolah minggu yang di bawah ini. Segera dikirimkan ya. Adik-adik di rumah, dengan Kak Fani ada contoh Alkitab. Kira-kira siapa yang tahu Alkitab itu apa isinya? Firman Tuhan dong pastinya Kak. Benar, Alkitab adalah sama dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sebagai anak sekolah minggu harus senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan yang pertama,
Boleh Kak Kerin tolong bacakan buat adik-adik di rumah? Membaca Alkitab Kak Fani. Yang kedua, mendengarkan khotbah. Yang ketiga, Menceritakan isi firman Tuhan kepada orang lain. dan yang terakhir, melaksanakan firman Tuhan. Nah, karena Kak Fani, Tuhan Yesus telah berfirman, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Untuk itu, sama-sama kita nyanyikan Sonang di Lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang ngarot kusi, unang beho Maria, lo mandapot oni, toton di johon Yesus, noning ton haola, tadi kon haolomon, jala posiau, sonang di lambung Yesus, sonang narot kusi, unang beho Maria, lo mandapot oni. Sonang di lambung Yesus, sonang narot kusi, unang beho Maria, lo mandapot oni. Toton di johon Yesus, ay romaho tuang, tadi kon haholomon, jala posiau, sonang di lambung Yesus, sonang narot kusi, unang beho Maria, lau mandapot oni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, persiapkan Alkitabnya dan hatinya, karena kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Untuk itu, kita angkat lagu pujian, Firman Tuhan ada di hatiku. Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di mana? Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh berbuah, berbuah, oh 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 oh. Sekali lagi katakan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab,
Lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Kiranya adik-adik sekolah minggu tetap di dalam keadaan sehat, khususnya di dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini di tanggal 17 Oktober 2021. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah di kebaktian sekolah minggu hari ini tertulis di dalam Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ke-28. Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Abang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Judulnya, Siapa yang Berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah ungkapan Tuhan Yesus yang mau menunjukkan bagaimanakah menjadi orang yang bahagia. Atau bagaimanakah sebenarnya menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbahagia. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-27 sudah disampaikan, ternyata ada pujian. Ada pujian ataupun ungkapan yang bersifat pujian yang disampaikan oleh seorang perempuan kepada Yesus. Seorang perempuan itu dengan kata lain mau mengatakan bahwa sungguh bahagianya perempuan ataupun seorang ibu bagi yang telah melahirkan Yesus. Karena kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu membanggakan ibunya. Dan itu bisa kita perhatikan bagaimana seorang ibu pasti akan bangga ketika melihat anaknya melakukan hal-hal yang terbaik. Tentu itu akan membuat seorang ibu senang. Tentu hal itu akan membuat seorang ibu bangga. Dan yang pasti tentu akan membuat ibu tersebut ketika melihat anak-anaknya melakukan yang baik atau bahkan yang paling baik, membuat ibu akan semakin bahagia. Namun kalau dikatakan di ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ungkapan ini atau ungkapan Tuhan Yesus tidak dipahami sebagai sebuah penolakan. Jadi Yesus tidak bermaksud menyampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh seorang perempuan tadi, pujian kepada Maria, yang adalah ibu Yesus, yang tentu sangat bangga kepada Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tersebut bukanlah berarti mau menolak pujian tersebut. Tetapi justru Yesus mau menjelaskan yang lebih lagi, lebih daripada pujian dari seorang perempuan. Apa itu?
kalau kita perhatikan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibu Yesus, Maria, adalah orang pertama yang saat ketika memberitakan atau menerima pemberitaan Yesus akan lahir melalui rahim Maria, Ibu Yesus adalah sosok yang berbahagia. Sosok pertama sekali yang berbahagia. Kenapa? Karena Maria atau ibu dari Tuhan Yesus, ia adalah ibu yang mau mendengarkan firman Tuhan pertama sekali. Tentu bersama dengan Yusuf, atau dengan kata lain orang tua Yesus pada saat itu. Dan juga tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya. Jadi dengan kata lain Yesus mengatakan, ya ibu saya atau Maria, ibu saya ini memang orang yang paling bahagia. Bukan karena sekedar ataupun bukan hanya karena melahirkan saya, tetapi karena ibu saya mau mendengarkan firman Tuhan dan juga memelihara firman Tuhan. Jadi ibu Yesus ataupun Maria adalah orang percaya yang berbahagia yang pertama sekali. Orang yang berbahagia yang pertama sekali karena Maria atau ibu Yesus mendengar firman Allah dan juga memeliharanya. Karena itu adik-adik sekolah minggu melalui firman Tuhan saat ini, apa yang menjadi pesan bagi adik-adik sekolah minggu? Tentu yang mau menjadi pesan yang akan menjadi renungan bagi adik-adik sekolah minggu adalah bisa meneladani Maria yang adalah orang percaya atau dari ibu Yesus, yang pertama sekali meneladani Maria untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bahagia dengan mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Meneladani, katakanlah, sosok Maria untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bahagia dengan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lalu bagaimana caranya, Amang? Bagaimana caranya supaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah sampai saat ini setia mengikuti ibadah melalui live streaming ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bahagia dengan mendengarkan dan memelihara firman Allah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang bahagia dan mendengarkan dan memelihara firman Tuhan? Yang pertama adalah tidak cepat marah. Kalau anak-anak sekolah minggu yang mau bahagia dengan mendengarkan dan memelihara firman Tuhan, pasti dia tidak akan cepat marah. Coba kalau adik-adik perhatikan, kalau saat marah, coba perhatikan di cermin. Cantikkah adik-adik sekolah minggu ketika marah? Gantengkah adik-adik sekolah minggu ketika marah? Wajahnya tentu tidak. Karena itu, kalau adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak-anak sekolah minggu atau anak-anak Tuhan yang berbahagia dengan mendengarkan dan memelihara firman Tuhan, tentu tidak akan pernah cepat marah. Tentu tidak akan pernah cepat mengamuk. Apalagi kemarahan tersebut atau saat mengamuk itu dikarenakan menginginkan sesuatu tetapi tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Itu hal yang pertama, jangan cepat marah. Kalau menginginkan sesuatu lalu tidak berjalan, ya tentu jangan, tidak bisa seperti itu. Kalau anak-anak Tuhan tentu dia tidak langsung cepat marah. Sekalipun memang keinginannya tidak terpenuhi. Tetapi coba untuk memahaminya. Atau katakanlah jangan marah tetapi bertanya, kenapa saya tidak bisa seperti ini? Bertanya sama Tuhan, bertanya sama orang tua.
Kenapa ya Pak, saya tidak bisa seperti ini? Kenapa ya? Atau bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya seperti ini? Tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Tanya sama Tuhan, tanya sama orang tua. Jangan tiba-tiba langsung marah. Itu tidak boleh. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu tentu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Jadi tentu kalau menginginkan sesuatu ataupun katakanlah melihat barang ataupun benda atau apapun itu yang tidak dimiliki oleh adik-adik sekolah minggu, lalu melihat barang tersebut atau benda tersebut ada di teman-temannya, tentu adik-adik sekolah minggu tidak langsung cepat menggebu-gebu. Atau bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan barang tersebut? Entah merengek, tidak bisa boleh lagi merengek. Tetapi bagaimana saat ini ketika adik-adik sekolah minggu mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbahagia dengan mendengar firman Allah dan memeliharanya, tentu bersyukurlah dengan apa yang dimilikinya. Kalau saat ini hanya bisa cuma memiliki satu buah, bersyukur. Pergunakan, manfaatkan yang satu buah itu. Bisa menjadi lebih bermanfaat. Dan seterusnya. Jadi cobalah belajar untuk mensyukuri apa yang sudah dimiliki oleh adik-adik sekolah minggu. Tidak langsung menggerutu atau mengomel atau apapun itu. Seolah-olah tidak menerima kalau ia sudah memilikinya. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu suka membantu. Membantu orang tua, tidak perlu yang besar ataupun yang berat-berat. Membantu orang tua dalam hal-hal yang kecil. Misalnya membereskan mainan atau hal-hal yang kecil lainnya. Kalau itu dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu, tentu adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Jangan melakukan terpaksa. Nah, ini juga tidak boleh. Kalau mau membantu, bantulah dengan ikhlas. Jangan terpaksa. Nanti kalau terpaksa hasilnya pun akan tidak baik. Karena itu jadilah anak-anak sekolah minggu yang berbahagia dengan suka membantu dengan ikhlas. Yang terakhir, adik-adik sekolah minggu adalah mau mendengarkan. Anak-anak sekolah minggu yang berbahagia tentu ia mau mendengarkan. Belajar untuk mendengarkan apa yang dikatakan, apa yang mau disampaikan oleh orang tua. Atau bahkan apa yang mau diminta oleh orang tua. Jadi jangan membantah dulu, tetapi coba. Mama mau minta apa ya sama saya? Papa mau minta apa ya? Minta tolong apa ya sama saya? Atau katakanlah apa yang mau disampaikan papa sama mama sama saya ya? Jadi mendengarkan. Mulai adik-adik sekolah minggu belajar mendengarkan. Jangan melulu meminta untuk didengarkan. Tetapi belajar juga untuk mendengarkan apa ya nasihat yang mau disampaikan orang tua kepada saya. Pasti nasihat itu adalah nasihat untuk kebaikan adik-adik sekolah minggu. Tidak mungkin orang tua memberikan nasihat, memberikan katakanlah mengatakan sesuatu yang memperburuk atau membuat adik-adik sekolah minggu jahat atau jelek. Itu tidak mungkin. Pasti hal-hal yang mau dikatakan, yang mau disampaikan oleh orang tua kita supaya anak-anaknya menjadi yang terbaik. Karena itu cobalah belajar untuk mau mendengarkan. Dan adik-adik sekolah minggu, inilah 4 hal yang bisa kita pahami khususnya bagi adik-adik sekolah minggu.
untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia, bukan sekedar ketika mendapatkan hadiah, bukan ketika saat mendapatkan barang mewah, bukan ketika mendapatkan barang yang baru, baju yang baru, dan seterusnya. Tetapi dengan 4 hal tadi, tidak cepat marah, mau bersyukur, mau ataupun suka membantu, dan juga mau mendengarkan, maka adik-adik sekolah minggu sudah menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia dengan mendengar dan memelihara firman Allah. Selamat belajar ataupun menjadi anak-anak Tuhan yang bahagia dalam mendengar dan memelihara firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk menjadi anak Tuhan yang berbahagia dengan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dan itu boleh kami lakukan atau boleh dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu-Mu dengan tidak cepat marah, dengan mau belajar bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dan juga suka membantu serta mau mendengarkan. Biarlah keempat hal tersebut Tuhan bisa menjalani ataupun berjalan dengan baik di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu di masa-masa yang akan datang, sehingga mereka berbahagia bukan dikarenakan mendapatkan hal-hal yang sifatnya istimewa, yang baru, ataupun yang mahal, tetapi dengan menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak cepat marah, dengan menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dengan menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka membantu, dengan menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau mendengarkan. Mereka sudah menjadi anak-anak-Mu yang berbahagia. Berkatilah setiap orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu di dalam menjalani pekerjaannya. Lindungi mereka sehingga mereka boleh menjalani pekerjaannya, aktivitasnya dengan sangat baik dan boleh memetik buah yang baik untuk kesejahteraan adik-adik sekolah minggu atau keluarganya. Begitu juga untuk seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan dan memampukan bagi setiap seksi sekolah minggu, pengurusnya, begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu, untuk mengoperasionalkan setiap program di seksi sekolah minggu dengan baik, khususnya di masa pandemi pada saat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terimalah doa kami ini ya Bapa yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, minggu ini kita ada ayat hafalan loh yang diambil dari Matius 6 ayat 33 yang isinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik boleh mengirimkan video ayat hafalannya ke nomor di bawah ini. Adik-adik di rumah, sekarang kita persiapkan persembahan kita. Jangan lupa berikan yang terbaik untuk Tuhan ya, sambil kita nyanyikan Mengikut Yesus keputusanku. I have
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Happy Sunday adik-adik, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Dah.